Not surprisingly, the sugar industry also preferred to point the finger at saturated fat. Recently discovered documents reveal that in 1965, the sugar industry paid prominent Harvard researchers to do just that. Yo semuanya, kembali lagi sama saya di sini di Aku Sangat Cerdas, ya kan? Dan hari ini kita bakal bahas soal konspirasi gula ya. Jadi mungkin beberapa dekade ke belakang kita sering banget ditipu-tipu sama yang namanya propaganda bahwa gula itu nggak apa-apa, dan baru beberapa dekade sekarang mulai banyak yang percaya bahwa gula itu berbahaya ya. Dan memang ya bisa dibilang apa yang sudah dilakukan negara terkait dengan gula ini juga baru omongan-omongan doang, khususnya di Indonesia misalnya. Belum ada sesuatu yang benar-benar signifikan untuk mengurangi konsumsi gula khususnya di Indonesia. Nah, mulainya dari mana konspirasi gula ini? Tentu dari elit global, ya kan? Mari kita bahas di video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow gue di Adrian Santos. Then let's begin the video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Ya, assalamualaikum semua pemirsa ya. Mungkin anda semua di rumah yang lagi nonton ini tahu kalau pada tahun 30-an satu bumi ini itu pernah dibohongin sama Amerika dan seluruh ilmuwan dan dokter bahwa katanya rokok itu tidak berbahaya. Nah, ini iklannya ya kan. Malah dinilai jadi sebuah medikasi dan metode pengobatan, dan bahkan katanya bikin sehat, lo bayangin. Sampai-sampai mau di mana aja lu bisa ngeliat orang rokok di dekade-dekade itu. Di pesawat ada orang rokok, di dalam rumah sakit lu bayangin orang paru-paru mungkin kena dia ngerokok dalam rumah sakit. Dan bahkan di tempat-tempat yang mungkin generasi sekarang gak pernah bisa membayangkan gitu kalau ada orang rokok di tempat-tempat tersebut. Bahkan dokter yang memang akhirnya menjadi bintang iklannya rokok di zaman dulu untuk bisa melengkapi propaganda tersebut bahwa rokok itu betul-betul sehat dan lengkap juga sama susternya. Luar biasa sekali. Lalu siapa yang ada di balik kelakuan kampret yang punya ide gitu untuk mempromosikan rokok sebagai barang sehat gitu kan? Jawabannya ya tentu komplotan industri tembakau yang akhirnya kena tuntutan pada tahun 50-an, dan baru di era tahun 60-an tuh banyak pihak yang berangsur melakukan pelarangan rokok di banyak tempat-tempat, dan mulai ada disclaimer yang dicatat di kotak rokok ya, berbahaya seperti apa, dan akhirnya berevolusi sampai ke gambar serem kayak sekarang, karena kalau cuma disclaimer kayaknya kurang menakutkan. Dan terus berevolusi sampai ke pembatasan gaya beriklan rokok yang kalau iklan tidak pernah ada produk rokoknya, tapi lebih kepada adegan kuda-kudaan sama laki-laki maskulin ganteng yang biasa lari sama Black Panther. Nah, dari kasus ini kita mulai paham kalau elit global memang paling jago bikin orkestrasi propaganda yang model kayak ginian. Secara kalau kesehatannya orang yang pada ngerokok itu kan memburuk, yang diuntungkan siapa? Ya tentunya elit global yang satu lagi, alias industri obat-obatan dan kesehatan, dan dokter-dokter tadi yang mengiklankan rokok. Jadi ada hulu dan hilirnya, Anda harus paham nih elit global ya. Nah, itu kan kalau misalnya kita ngomongin industri rokok. Nah, sekarang kita pindah ke industri gula yang mulai dibukakan beberapa tahun ke belakang soal kelakuannya industri gula yang mirip-mirip sama yang namanya industri tembakau. Di mana gula ini katanya tidak berbahaya dan aman buat dikonsumsi pada kala itu, bahkan mungkin sampai detik ini untuk beberapa pihak. Industri gulanya sendiri bukan soal gula pasir yang lu kokop pakai sendok, tidak sesederhana itu. Tapi ini soal kandungan gula pada makanan kita, terkhususnya makanan-makanan yang sudah diproses kayak makanan kaleng, bungkusan, apa aja lah yang pokoknya lu buka terus lu makan. Dan ironinya gue mikirin topik ini sambil makan es krim, lu bayangin. Dan biar lu pada paham juga bahwa industri gula ini soal banyaknya mega corporation yang produksi produk makanannya sangat bergantung sama gula sebagai penyedap makanan. Makanya kenapa konspirasi gula ini begitu penting, karena yang main juga mega corporation. Topik hari ini sebenarnya berkutat pada apakah gula ini yang sebenarnya menyebabkan kanker, obesitas, diabetes, sampai penyakit jantung. Karena kalau lu nonton podcastnya Om Deddy yang barusan-barusan ini, katanya kolesterol itu sebenarnya bukan adalah sumber dari penyakit jantung dan yang lain-lainnya. Kalau tidak terkena apa gue lupa gitu ya.
Dan karena selama ini memang perdebatannya kan soal lemak ya, sumber yang ngebuat penyakit-penyakit yang tadi gue sebutin di atas. Dan untungnya informasi kan sekarang tuh makin gampang didapetin. Jadi sekarang kita tuh lebih gampang nih lihat mana yang benar dan mana yang enggak, tinggal kita cross check aja. Dan gue harap abis nonton ini video lu pada bisa riset lebih lanjut soal apa benar gula itu justru adalah musuh terbesar dalam tubuh kita, yang dari tahun ke tahun dunia kita itu terus mengalami yang namanya peningkatan obesitas yang kadang berujung pada komplikasi diabetes, jantung, kanker, dan lain-lain. Bahkan sampai munculin movement body positivity di mana-mana yang diantaranya udah sampai masuk ke ranah komunitas yang irasional dan bahkan melarang anggota-anggota mereka, orang-orang gemuk, obesitas, untuk bisa berdiet dan menjaga kesehatan mereka. And what has happened is any plus size person who's ever lost weight in this space has been viciously attacked by this community. Yang endingnya banyak yang ngomongin body positivity lalu obesitas dan ujung-ujungnya meninggal karena komplikasi dari obesitas mereka sendiri. Jadi sebenarnya obesitas itu memang parah gitu menurut gue. Karena bisa menyebabkan banyak penyakit. Jadi silakan memperbaiki tubuh kita semua ya. Jadi sebetulnya gerakan body positivity yang tadi gue bilang yang mengacu pada obesitas itu katanya tidak masalah atau oke, itu sebenarnya nggak bakal ada sebenarnya sekarang. Kalau misalnya bos-bos cukong global penguasa industri gula dari dulu itu tidak membohongi kita soal gula yang katanya aman. Mungkin umat manusia di dunia akan sedikit lebih baik dari kondisi sekarang yang banyak mengalami obesitas kalau nggak dibohongin soal gula ini. Tapi sayangnya memang konspirasi gula ini sudah terstruktur, sistematis, dan juga masif. Sampai ke akar rumput bahkan jauh sebelum propaganda rokok sehat itu eksis di tahun 50-an. Sebenarnya konspirasi gula ini mulai sedikit kebongkar lewat salah satu momentumnya di tahun 1955. Saat Presiden Amerika pada saat itu, yaitu adalah Eisenhower, itu mengalami serangan jantung pada kala itu. Kebesokan setelah serangan jantung Eisenhower, dokternya Eisenhower itu bilang ke publik bahwa Eisenhower ini kena serangan jantung karena konsumsi lemak yang berlebih. Maka dari itu dokter istana negara ini ngomong ke publik Amerika buat mengubah gaya hidup dan stop merokok dan mengurangi konsumsi makanan berlemak dan berkolesterol. Terus statement dokter istana ini dikencengin lagi sama ahli gizi asal University of Minnesota. Namanya tuh Ansel Keys yang bilang, yes, lu pada rakyat Amerika harus kurang-kurangin yang namanya mengkonsumsi makanan-makanan seperti daging merah, telur, mentega, pokoknya makanan-makanan yang mengandung lemak banyak itu harus dikurangin katanya. Tapi di sisi lain ada ilmuwan namanya John Yudkin yang punya statement berlawanan. Bahwa katanya justru pusat dari penyakit itu adalah gula. Yang memang punya potensi sangat berbahaya. Dan dia juga bilang, kayaknya manusia udah dari dulunya makan daging, susu, dan lain-lain. Alias makanan yang lemahnya tuh tinggi. Sedangkan kalau kita ngomongin gula atau karbohidrat itu baru ketemu sekitar 10.000 tahun lalu. Dan gulanya sendiri yang lu tahu sekarang yang kotak-kotak kecil dan manis itu, yang memang murni karbohidrat doang tanpa gizi apapun, ini tuh baru jadi makanan massal sekitar 300 tahun. Jadi John ngomong, kayaknya penyakit jantung yang tiba-tiba rame di tahun akhir 50-an sampai 60-an pada kala itu, kayaknya memang disebabkan sama makanan-makanan yang harusnya baru-baru hadir di era-era modern. Dan bukan karena lemak yang justru udah jadi makanan pokok dari zaman manusia tercipta. Make sense sebenarnya kalau premisnya kayak gini ya. Ditambah ini Yudkin ini udah juga melakukan yang namanya riset ke orang dan hewan yang ya soal lemak dan gula, bagaimana konsumsi dan efek sampingnya. Jadi bisa dikatakan riset dia tuh udah bukti dan tidak cuma asal bacot. Dan abis itu dua orang ilmuwan ngasih statement masing-masing, tiba-tiba jadi debat panas tuh antara Edsel dan Yudkin. Yang satu nyalahin lemak, yang satu nyalahin gula terkait dengan penyakit jantung. Bahkan Edsel ini, tiap si Yudkin ngeluarin penelitian baru, pasti langsung dibacotin kalau penelitian dia itu katanya omong kosong. Dan bahkan Yudkin tuh dituduh bikin propaganda buat industri daging katanya biar laku terus. Udah gitu Yudkin juga tiba-tiba dibantai sama beberapa organisasi dan badan pemerintah. Kayak Biro Gula Inggris yang bilang kalau penelitiannya si Yudkin ini cuma pandangan tanpa arah. Terus ada juga Sugar Research Organization yang sekarang jadi Sugar Association. Itu bilang Yudkin ini nulis fiksi katanya. Intinya dibantai nih Yudkin sampai reputasinya wancur parah pada kala itu. Udah gitu didukung lagi dengan Harvard yang ngeluarin soal gula itu tidak berbahaya dan katanya lemak itu 2 kali lebih berbahaya dari hasil penelitian yang sebelumnya. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan, dokter dan kawan-kawan yang mengeluarkan pernyataan soal gula itu tidak berbahaya yang ternyata di kemudian hari itu ketahuan bahwa mereka ini banyak yang dibayar sama Sugar Research Organization buat ngeluarin pernyataan kalau gula itu sangat aman dikonsumsi tanpa batasan tertentu.
Tentunya udah kebuka konspirasi buat menjatuhkan Yudkin dan bikin orang tetap merasa aman kalau makan gula pada kala itu, walaupun belum kebongkar mereka itu dibayar. Efek dari perusakan nama baik si Yudkin ini juga sudah sampai pada poin bahwa Yudkin itu udah nggak dipercaya dimanapun pada era itu, sampai akhirnya baru muncul lagi di dekade-dekade ini karena global udah mulai banyak bersuara soal bahayanya gula. Tapi nanti kita bahas lagi soal beberapa negara sudah melakukan apa sekarang soal konspirasi gula ini atau cara membatasi gula ini. Kita lanjut dulu ke proses propaganda dan konspirasi gula ini yang udah bikin manusia di bumi banyak yang obesitas dan naik sampai 30% hampir di banyak negara di era 2000-an. Nah, kalau di tahun 50 sampai 60-an awal, konspirasi elit global ini adalah soal gula yang tidak berbahaya doang. Tahun 80-an jadi momentum paling keras atas bangkitnya propaganda gula ini. Karena Amerika secara terang-terangan mesosialisasikan soal makanan tinggi lemak itu harus diganti dengan yang lebih rendah lemak. Kayak daging sama sosis yang kudu diganti sama lebih banyak nasi dan pasta alias karbohidrat. Terus mentega diganti margarin dan minyak sayur. Terus susu diganti pakai yogurt, low fat milk, dan juga orange juice yang gulanya segitu banyaknya. Nah lu denger kan ya, penggantinya semua rata-rata karbo dan gula semua. Secara kalau ngomongin bumbu pasta pakai apaan? Ya saus tomat kaleng yang ada gulanya, itu juga pasti banyak gulanya. Yogurt pada kala itu sebagai penggantinya juga ada gulanya. Terus biasa sarapan telur diganti sereal juga isinya gula doang. Dan dengan instruksi ini, semua orang Amerika itu manggut-manggut. Oh gitu, supaya aku tidak penyakit jantung, aku harus meningkatkan konsumsi justru ke karbohidrat dibanding ke lemak. Yang pada kenyataannya bukannya bikin orang Amerika makin ramping dan sehat, malah makin meledak kayak sekarang yang lo lihat. Bahkan mereka itu dijulukin sebagai negara obesitas. Makanya di tahun 80-an orang obesitas di Amerika itu naik terus presentasenya sampai ke 35% ke atas di 2000-an karena sosialisasi ini. Bahkan UK itu ngikutin sosialisasi ini juga dan mengalami kenaikan jumlah obesitas sampai 3 kali lipat setelah tahun 80-an. Dan baru akhirnya paham ini menyebar ke seluruh dunia setelah Amerika dan UK. Dan makanya Eropa termasuk Swiss, Italia dan kawan-kawan sampai juga ke Meksiko itu akhirnya jadi negara-negara yang tingkat obesitasnya itu tingginya gila-gilaan sampai detik ini. Nah, karena kenaikan tingkat obesitas inilah di tanggal 8 April tahun 1999 ada sebuah meeting rahasia yang bocor ke publik. Di mana meeting hari itu, semua perusahaan besar makanan yang lu kenal dari Nestle, Kraft, Nabisco, General Mills, ini mungkin lebih ke Amerika, terus ada P&G, sampai bahkan brand global yang tentunya kita semua tahu, Coca-Cola, itu dikumpulin sama wakil direkturnya Kraft, namanya Michael Mudd. Lokasinya di kantor Pillsbury, sebuah brand supermarket. Dan ini jadi meeting bersejarah. Karena ini meeting berhasil mengumpulkan para kompetitor industri makanan di satu tempat buat membicarakan soal kesehatan publik. Dan agendanya pada saat itu adalah soal produk dari brand-brand yang tadi gue sebutin itu mulai terbukti menyebabkan obesitas dan penyakit atas riset internal mereka. Bahkan pada era itu setengah dari orang dewasa di Amerika itu udah mengalami obesitas alias ada sekitar 40 juta orang obesitas di Amerika sejak produk mereka menggila dengan kandungan gula tinggi, garam dan juga lemak jahat. Dan ini dipresentasikan semua sama Michael Mudd. Dan dia bilang industri dan perusahaan-perusahaan makanan ini harus mulai lebih proaktif biar perusahaan masing-masing bisa terus berjalan di masa mendatang dengan produk-produk yang lebih menyehatkan dan mulai mengurangi pemakaian gula, garam, dan lemak jenuh pada produk mereka sebagai daya tarik rasa produk-produk mereka. Pada saat itu, CEO-nya General Mills yang adalah salah satu orang terkuat di industri makanan itu ngomong sama Michael Mudd sambil mukanya mungkin tidak santai ya. Dia ngomong, orang-orang Amerika ini kadang nyari yang rendah gula, kadang nyari yang rendah lemak. Sekarang serah-serah mereka mau kayak gimana, gua kagak peduli. Intinya kan kita udah tawarin banyak produk dengan kandungan yang bervariasi. Mereka mau beli yang mana, ya terserah dia. Kita yang penting kan udah tulis kandungannya kayak gimana. Intinya dia sebagai perwakilan General Mills gak akan mengubah kandungan produk mereka. Dan meeting pada hari itu berakhir pada nggak ada yang berubah sama sekali dari seluruh brand yang meeting pada saat itu dan produknya tetap dengan seperti itu. Sampai si Michael Mudd sendiri akhirnya juga resign karena nggak mau dosa gitu kali ya dia ngeracunin jutaan orang dengan makanan mereka. Dari situlah konspirasi gula ini itu mulai makin naik hype-nya dan perlahan mulai kebuka dan penelitian Yudkin di era 2000-an itu justru malah makin populer dan nama baiknya berangsur membaik.
Tentu ini karena era keterbukaan internet dan orang bisa makin banyak bersuara soal fakta-fakta soal gula, dan kembalinya nama baik Yudkin ini juga ditambah sama pernyataan Louis Cantley. Dia adalah salah satu peneliti kanker paling dihormati di Amerika Serikat yang bikin sebuah konferensi khusus di tahun 2009 untuk membentuk tim peneliti kanker yang isinya dokter-dokter spesialis semua yang hebat-hebat. Dan disinilah dia ngomong bahwa gula itu ternyata bisa memicu kanker, bahkan menjadi salah satu pemicu terbesarnya. Jumlah konsumsi yang terlalu banyak itu sangat bisa sekali untuk memicu kanker. Yang terlalu banyak juga bisa dibilang ya makin parah juga. Dan intinya gula tuh bahaya banget. Apalagi kalau misalnya orangnya sudah ada gen kanker, ini tentunya bisa dipicu sama gula untuk menumbuhkan kanker yang ganas. Ditambah beberapa peneliti lain yang mulai bersuara dan muncul juga beberapa model diet seperti di Atkins Diet yang ngomongin soal mengurangi konsumsi karbohidrat dan hanya makan makanan yang tinggi lemak dan protein untuk justru mengurangi obesitas. Walaupun sampai detik ini lemak dan gula ini masih jadi perdebatan, dan ironinya kadang lemak dan gula itu sering bersatu dalam satu buah bungkus keripik kentang yang mungkin sering kita makan. Maka dari mulai muncul berbagai penelitian soal bahayanya gula inilah, bahkan didemonstrasikan lewat tikus yang mulai mengalami gejala-gejala demensia setelah dikasih gula terus-terusan, akhirnya ngebuat perlawanan publik terhadap konspirasi gula ini makin berasa buat si industri gula-gula ini. Karena ya khususnya buat negara-negara maju ya. Sampai akhirnya banyak produk juga yang mengakali komposisi gula mereka yang mereka tulis di packaging biasanya dengan pakai beragam pemanis buatan untuk mengurangi angka gula dalam komposisi. Tapi sebenarnya itu cuma diganti dengan pemanis buatan yang ditulis dengan nama ilmiah. Nah, pemanis buatan nama ilmiahnya apaan lu juga kadang kan kagak tahu ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Pemanis juga, gula-gula juga. Perlawanan terhadap gula ini juga nyampe sebenarnya ke WHO pada saat itu. Bahkan WHO itu sempat ngeluarin kebijakan soal rekomendasi konsumsi gula 10% lebih rendah di seluruh dunia. Tapi karena kekuatan orang dalam industri gula ini sangat besar gitu ya secara ekonomi, ini kebijakan tiba-tiba hilang dan baru muncul lagi belakangan ini justru. Bahkan ya, ini menarik juga. Nestle sendiri baru-baru ini di tahun 2021 itu tiba-tiba meeting internalnya bocor yang membicarakan soal 60% dari produk buatan mereka ini tidak sehat. Ini artikelnya nih, lo lihat di depan layar lo ya. Ini ngebuat makin banyak pergolakan tentunya di industri gula dan bikin para pegiat kesehatan tuh makin membara untuk membatasi pergerakan makanan-makanan dengan pemanis, garam dan lemak yang berlebih. Makanya sekarang ada yang namanya sugar tax yang diperlakukan sama banyak negara, khususnya negara maju, alias menaikkan pajak untuk minuman dan makanan berpemanis tinggi. Dan langkah ini yang memang diambil sama beberapa negara ini juga bikin akhirnya konsumsi makanan-makanan dengan gula tinggi itu juga jadi berkurang. Karena harga produk-produk makanan yang punya gula tinggi itu tentunya jadi lebih mahal karena taxnya lebih tinggi. Jadi demand-nya akhirnya turun. Walaupun sisi negatifnya ya sales dari produk tersebut turun, pemecatan bisa aja kejadian. Kecuali ya perusahaan-perusahaan ini bisa manuver, bisa bikin makanan sehat yang tentunya seringkali makanan sehat itu nggak lebih enak dibanding makanan yang banyak gula, garam, dan lemaknya sebagai micin di mulut lo gitu ya. Dan di beberapa negara juga konsep maskot lucu-lucu dan game HP lucu-lucu yang mewakili produk anak-anak seperti sereal dan kawan-kawan itu akhirnya juga mulai dilarang. Bahkan di Meksiko sendiri banyak maskot lucu-lucu yang ada di kotak sereal, biskuit, dan lain-lain itu pada dicabut-cabutin dan sekarang jadi model polosan. Ini sebenarnya dilakukan untuk tidak menarik minat anak-anak untuk membeli produk tersebut. Karena lu tahu ya, Tos gitu dan kawan-kawan itu punya maskot-maskot lucu yang kadang bisa menarik anak-anak untuk membeli produk-produk tersebut. Makanya itu yang dilakukan sama Meksiko. Dan bahkan Meksiko yang emang salah satu negara dengan tingkat obesitas tinggi di dunia ini, itu sudah memasukkan yang namanya indikator soal produk tinggi gula dan yang tidak. Buat jadi pertimbangan para konsumen yang ditempel di setiap label harga dari makanan-makanan tersebut. Dan ini lumayan ngefek buat negara-negara yang memang khususnya Meksiko yang sehari-harinya kerjaannya minum soda, minum Coca-Cola yang udah kayak air putih, bahkan anak kecil udah minum Coca-Cola kalau di Meksiko. Akhirnya gerakan-gerakan ini juga diikuti sama beberapa negara lain, contoh kayak Singapura yang kemarin cukup viral karena sekarang kalau lu belanja ke supermarket di Singapura, mereka tuh ngasih indikator soal makanan gulanya setinggi apaan, biar jadi pertimbangan sebelum lu mengkonsumsi atau membeli makanan tersebut. Tentu ini masih jadi perdebatan banyak pihak, bahkan ilmuwan sendiri. Lu percaya yang mana? Kalau gue cukup percaya gula ini bahaya karena beberapa negara maju sudah mengaplikasikan hal tersebut. Karena dari dulu sampai sekarang gula itu muncul di hampir semua makanan dan penyakit kita juga sekarang makin aneh-aneh. Dan kita lebih gampang sakit sekarang. Dan yes, lagi-lagi masuk rumah sakit loh. Yang diuntungkan siapa? Industri yang lain gitu kan.
Ya sebenarnya beda sama Swiss juga, yang apa-apa negara tanggung kan. Kalau Indonesia mungkin kalau kita sakit gara-gara gula kita harus bayar karena banyak yang mungkin gak punya asuransi gitu kan. Tapi kalau Swiss ini justru ya pengennya ada regulasi gula juga ya, karena harapan Swiss itu adalah gak banyak orang yang mengkonsumsi makanan-makanan manis terus, karena banyak banget rakyat Swiss yang masuk rumah sakit katanya karena gula darahnya tinggi dan akhirnya mengalami komplikasi dan akhirnya menjadi ngabisin budget kesehatan negara. Jadi lebih baik kita batasi konsumsi gula biar rakyat Swiss itu bisa memanfaatkan dana-dana ini untuk keperluan pengembangan negara gitu ya. So itulah dia sugar conspiracy. Ya sebenarnya memang isu sugar conspiracy ini jadi besar setelah video dokumenter namanya Sugar Conspiracy itu muncul ke permukaan di beberapa tahun ke belakang. Dan akhirnya mulai banyak yang sadar soal sugar conspiracy dan akhirnya mulai banyak yang melakukan penelitian secara mandiri dan akhirnya mulai banyak yang bisa lah bersuara dan akhirnya banyak juga akhirnya negara untuk act dan bisa membatasi jumlah konsumsi makanan-makanan berpemanis di negara mereka dengan caranya masing-masing. Seharusnya Indonesia tuh harusnya udah mulai bisa melakukan hal tersebut supaya kita bisa terhindar dari gula-gulaan karena kayaknya Indonesia tuh banyak banget bocil-bocil gitu ya masih konsumsi gula dengan begitu tinggi di snack-snack mereka gitu. Lagi-lagi sebuah pendapat menarik ya. Sesuatu itu dikatakan konspirasi saat itu memang disembunyikan oleh negara. Para konspirator lah justru yang menyembunyikan fakta-fakta tersebut dan kita justru yang mencintai fakta malah disebut sebagai pencinta konspirasi dan konspirator itu sendiri. So, mencintai konspirasi bukan berarti selalu salah karena ini adalah konspirasi pada masanya dan sekarang sudah menjadi fakta gitu ya. Kecuali UFO, kita masih nunggu UFO mendarat beneran di Monas nanti ya. Sampai jumpa semuanya di konspirasi industri lainnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @Rivaldo Santosa. Kalau kalian punya pertanyaan soal hal ini, silahkan drop di kolom komentar dan mari kita bahas bersama-sama. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.